Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ratusan gadis-gadis usia sekolah di Ponorogo itu memutuskan untuk mengajukan dispensasi ke sekolah masing-masing untuk menikah gara-gara mereka melakukan seks dan kehamilan di luar nikah. Ini tentu saja adalah sebuah masalah yang benar-benar kompleks gitu. Kita berbicara tentang masalah filsafat etika, kita berbicara soal pendidikan, kita akan berbicara soal kemiskinan, kita berbicara soal betapa kurangnya misalkan edukasi kita dalam hal-hal yang terkait dengan itu dan sebagainya. Dan karena kompleksnya, karena peliknya, dan karena ini mencakup area yang sangat-sangat luas, maka saya pikir saya akan membuat beberapa episode terkait dengan hal ini. Tetapi di sini kita akan bahas khusus kasus ini saja, dan khusus sudut pandangnya itu adalah soal pendidikan saja. Jadi kita nggak kemana-mana dulu, kita bikin video yang pendek dulu sebagai pengantar. Jadi begini Baraya, kalau misalkan kita berbicara tentang seks di luar nikah, maka kita harus menganggap bahwa Barat itu sebagai pelopornya dan juaranya. Kita nggak bisa membantah itu. Barat itu adalah pelopor dari seks bebas di dunia modern. Nah, cuman uniknya adalah walaupun negara-negara Barat itu adalah negara yang mempelopori seks bebas dan yang semacam itu, tetapi negara-negara Timur dan Selatan lah yang mendapatkan dampak yang jauh lebih besar. Kan ini sesuatu yang unik. Jadi misalkan ya, kalau kita anggap bahwa dampak dari free sex itu adalah penyakit kelamin misalkan, maka penyakit kelamin akibat seks yang paling tinggi di seluruh dunia itu adalah di Lesotho, di Swaziland, dan kemudian di Afrika Selatan. Kenapa negara-negara Barat tidak? Kenapa Amerika Serikat tidak? Yang di sana free sex banget. Kenapa di Inggris tidak? Kan yang paling banyak justru ada di negara-negara Selatan dan Timur. Atau misalkan Baraya main ke Papua Nugini, di sana tingkat HIV-nya tinggi sekali. Atau misalkan kita anggap bahwa dampak dari seks bebas itu adalah misalkan pemerkosaan yang sangat tinggi gitu. Nah, jumlah pemerkosaan paling tinggi di seluruh dunia itu masih dipegang dan juara bertahannya itu adalah Afrika Selatan, kemudian Bangladesh, kemudian India. Gak berputar-putar aja terus di situ, gak pindah ke tempat yang lain. Kenapa gak pindah ke negara-negara Barat, di mana ya di sana kan free sex gitu. Udah kan dampaknya adalah pemerkosaan. Kenapa pemerkosaannya justru malah terjadinya di selatan gitu dan di timur gitu. Atau misalkan kita ambil variabel yang lain, kalau misalkan seandainya yang dianggap dampak buruk dari seks bebas itu adalah misalkan aborsi yang sangat tinggi, misalkan tingkat aborsi yang paling tinggi di seluruh dunia itu disematkan kepada Rusia dan kemudian Vietnam dan kemudian Kazakhstan. Nah, ini balik lagi pertanyaannya adalah, kalau negara-negara Barat adalah negara yang paling banyak melakukan free sex, kenapa negara-negara di Timur adalah yang paling kena dampaknya? Ternyata jawabannya itu adalah jawaban yang serupa dengan jawaban yang akan kita bahas. Maksudnya fenomena ini. Kalau misalkan kita melihat di Indonesia, negara mana yang paling cabul? Kota mana yang paling cabul misalkan ya? Maaf ya. Dilihat dari banyaknya situs porno yang paling dikunjungi dan dilihat dari banyaknya seks di luar nikah atau keperawanan atau yang semacam itu yang sering dijadikan sebagai tolok ukur, maka kota di Indonesia yang paling free sex itu, yang paling cabul itu adalah Yogyakarta, kemudian Bandung, kemudian Jakarta Selatan, dan seterusnya dan seterusnya. Lah, tapi kenapa juga kejadian yang terjadi itu di Ponorogo gitu? Yang harus mengajukan dispensasi siswa-siswa atau bahkan sampai putus sekolah dan sebagainya, itu kenapa siswa-siswa di Ponorogo gitu, yang jauh dari kota-kota yang besar tadi itu. Ya, Ponorogo memang pemukimannya cukup banyak, tapi kan bukan kota besar dibandingkan dengan Bandung atau Yogyakarta dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Saya punya temen, dia itu berkisah gini ceritanya. Dia itu adalah seorang PNS, guru, dan dia mengajar di Gunung Halu, di sebuah daerah yang agak terpencil, yang jauh dari pusat keramaian. Dia katakan bahwa di kampungnya itu, di tempat dia mengajar itu, banyak sekali siswi-siswi yang hamil di luar nikah. Free sex di sana sudah sangat terbiasa, sudah bebas. Lah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang begitu. Bahkan pernah ada satu kasus yang sangat miris. Jadi ceritanya itu, dia sempat mengajar di salah satu sekolah, kemudian dia melihat ada seorang siswi yang murung terus. Ini SMP siswanya, murung terus. Kamu kenapa? Ditanya begini begitu, hanya mengelak, enggak, saya baik-baik aja, dan seterusnya, pakai bahasa Sunda. Sampai akhirnya mungkin dia sudah tidak tahan, dia bilang, "Pak, mau izin ke belakang?" "Ya, silahkan izin ke belakang." Dia nggak balik lagi. Pas dicari ternyata dia sudah tergeletak lemas di kamar mandi. Kenapa bisa seperti itu? Dan alasannya adalah karena dia itu sebenarnya melakukan seks di luar nikah, kemudian dia berusaha untuk menutup-nutupi kehamilannya. Sekolah nggak tahu, teman-teman nggak tahu, bahkan gurunya nggak tahu. Kenapa bisa semuanya nggak tahu? Karena dia hebat dalam menutupinya, yaitu dia menggunakan kemben yang ekstra ketat gitu.
Sehingga dia seperti tidak hamil, tidak ada tonjolan dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, seiring kehamilannya semakin lama semakin besar, ya itu kan tekanannya menjadi semakin besar ke dalam tubuhnya. Dan saya nggak tahu istilah medisnya itu seperti apa, mungkin Barai bisa tahu. Tapi dia akhirnya meninggal, dia meninggal dunia gara-gara tekanan di perutnya itu terlalu kuat. Jadi dirinya, janinnya meninggal gara-gara dia berusaha untuk menutupi aibnya sendiri. Nah, balik lagi, kasus itu terjadinya di Gunung Halu, di wilayah yang jauh dari perkotaan. Sedangkan yang di daerah perkotaannya, yang Bandungnya, yang cabul-cabul yang seperti itu sebenarnya justru malah tidak center terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, kenapa begitu? Nah, ini masalahnya gini, Baraya. Barat itu atau wilayah-wilayah yang peradabannya lebih maju daripada yang lain itu sebenarnya memang free sex-nya ada. Sama seperti daerah terpencil tadi itu. Tetapi mereka itu biasanya lebih mengenal seks edukasi. Seks edukasi itu di Barat misalkan, itu diajarkan kepada siswa sejak dini. Apa yang diajarkan di sana, bagaimana, khususnya ya, ada dua bagian yang harus dikembangkan di sana. Yang pertama itu adalah bagaimana cara memisah antara seks dengan reproduksi. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya untuk menjalani seks dan reproduksi secara sehat dan bertanggung jawab. Nah, itu diajarkan di sana sehingga mereka itu walaupun misalkan mereka melakukan seks itu benar-benar terkendali, reproduksi itu benar-benar terkendali. Ini di luar konteks moral gitu ya, ini di luar konteks moral. Tapi seks mereka itu benar-benar terkendali. Mereka tahu dampaknya apa, mereka tahu apa yang akan terjadi, mereka sudah tahu bagaimana masyarakat menghadapi ini dan sebagainya, dan masyarakat pun sebenarnya sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan ketika anggota keluarga mereka atau anggota bagian dari masyarakat mereka melakukan hal yang seperti itu. Mereka sepenuhnya sudah mengetahui. Sehingga ketika terjadi yang seperti itu sepenuhnya ada di dalam kendali. Apakah bayi yang dilahirkan itu benar-benar dikehendaki atau tidak, itu sepenuhnya sudah bisa diantisipasi. Karena apa? Karena ada seks edukasi yang kuat di sana. Begitu. Nah, sedangkan di wilayah-wilayah pinggiran, seks bebas itu bukan diterima, tapi meresap. Jadi maksud bukan diterima tapi meresap itu mereka mengakses, mereka melihat, mereka terinspirasi, bahkan mereka melakukannya, tetapi mereka itu sembunyi-sembunyi menganggap itu adalah sesuatu yang aib, tidak boleh diketahui sama orang lain dan sebagainya. Dan akibatnya apa? Karena itu adalah tersembunyi dan aib dan seterusnya, maka pihak satu-satunya yang menanggung dari dampak seks itu hanya si perempuannya. Karena itu aib, semua masyarakat tidak tahu, keluarganya tidak tahu. Bahkan karena itu aib, maka laki-laki yang melakukan pembuahan pada si perempuan itu pun, itu bisa kabur, lari dari tanggung jawab dan seterusnya. Dan membiarkan si perempuan menjadi satu-satunya penanggung jawab dari aksi mereka berdua itu. Kan begitu ya. Nah, karena si perempuan yang menjadi seperti itu, maka masyarakat kemudian melabeli bahwa ya si perempuan itu memang gak suci, si perempuan itu memang baong, si perempuan itu memang begini-begini. Jadi masalah moral, kemudian masalah reproduksi, masalah apa, semuanya ditanggungkan kepada si perempuan itu. Dan karena begitu, maka ya tadi itu muncullah seks yang tidak sehat, muncullah reproduksi yang tidak sehat. Ditambah lagi, karena ini adalah urusannya sembunyi-sembunyi, ini urusannya adalah aib, maka kita tidak bisa mengantisipasi sesuatu yang berhubungan dengan masalah ideologis gitu. Jadi misalkan begini, ada sebuah sekolah yang laki-laki dan perempuannya itu dipisah sama sekali, secara ketat tidak boleh. Perempuan, laki-laki tidak boleh bawa HP, tidak boleh komunikasi, tidak boleh apa dengan lawan jenis, pokoknya mah benar-benar terpisah. Maka apa yang terjadi? Mereka itu tidak memiliki resistensi terhadap kondisi seksual atau interaksi seksual di masa depan. Jadi ketika benar-benar berhubungan atau bertemu dengan laki-laki atau bertemu dengan perempuan, mereka tuh benar-benar mikirnya itu soal seks saja. Makanya saya mohon maaf ya, kita belum menemukan datanya secara valid, tetapi kita menemukan setiap minggu itu kita dikabari tentang berita pencabulan di lembaga pendidikan, dan kita disuguhi berita tentang pencabulan di pesantren. Setiap minggu kita mendapatkan berita yang seperti itu. Nah, kenapa? Karena misalkan di sekolah-sekolah itu, pendidikan itu berbasis pada pemisahan laki-laki dan perempuan, sehingga resistensi tidak terwujud. Karena resistensinya tidak terwujud, maka si laki-laki ngelihat perempuan itu mikirnya ke sana, dan ketika memang dia memiliki kesempatan langsung ke arah sana gitu. Kan begitu. Nah, makanya dalam konteks ini saya sebenarnya pengen bertanya kepada para staf ahli pendidikan di Indonesia. Kemarin saya bertemu dengan Pak Rektor, misalkan Pak Rektor Universitas Pendidikan dan seterusnya. Saya ngobrol itu, kenapa sex education atau yang semacam itu gak dibahas? Kenapa kita hanya berbicara tentang masalah-masalah yang gak dibutuhkan gitu? Kan sekolah-sekolah itu mengajarkan sesuatu yang gak dibutuhkan sama kita gitu.
So, yang dibutuhkan sama kita sekarang misalkan adalah ya, sex education. Itu sangat-sangat dibutuhkan. Itu urgen. Diajarin nggak di sekolah? Enggak. Bagaimana caranya kita menyimpan dan mengelola uang? Itu penting, itu urgen buat kita sekarang. Itu diajarin nggak di sekolah? Enggak. Bagaimana kemudian kita menghadapi mitigasi bencana, atau bagaimana kita mitigasi bencana terhadap bencana yang sering terjadi. Kan Indonesia adalah negara dengan bencana alam yang paling sering terjadi kan, dan sudah pernah kita bahas. Kenapa mitigasi nggak pernah dibahas? Kenapa masalah-masalah urgen seperti itu nggak pernah dibahas di sekolah, nggak pernah diajarin di sekolah, nggak pernah ada edukasinya di sekolah? Seks bebas dalam hal ini, atau misalkan hal yang semacam itu, kenapa nggak ada kantornya? Kenapa nggak ada upaya untuk mengedukasi itu? Kenapa kita hanya belajar pada sesuatu yang tidak relevan gitu? Makanya saya nanya, ini terkait dengan pendidikan. Kan logikanya sederhana ya, logikanya itu sangat sederhana. Kita harus belajar tentang sesuatu yang sangat kita butuhkan hari ini. Sex education sangat kita butuhkan karena itu terkait dengan naluri paling dasar manusia. Dan ini terkait dengan interaksi antar manusia. Ini terkait dengan masalah moral, ini terkait dengan masalah etika, ini terkait dengan masalah kemasyarakatan. Kok gak diajarin? Kita ada di dunia yang kita membutuhkan kemandirian finansial. Kok gak diajarin? Kita sekarang ada di sebuah dunia di mana bergolaknya terlalu besar. Kenapa kita nggak diajarin teknologi? Kenapa nggak diajarin hal-hal yang urgen? Kenapa kita hanya diajarin masalah-masalah yang nggak penting gitu di sekolah? Coba ini jawab, dan kalau misalkan ada Pak Menteri Pendidikan, saya menuntut Pak Baraya itu untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini. Jangan sekolah itu hanya mementingkan pelajaran-pelajaran yang ya kayak gitulah. Ya, ini video ini mono perspektif, kita nggak akan bahas masalah-masalah yang lain. Nanti kalau misalkan mau bahas masalah yang lebih komprehensif, kita akan bahas di video yang lebih panjang. Sekarang berhenti aja dulu, silahkan jawab pertanyaan saya yang tadi itu. Kenapa kita nggak belajar tentang hal-hal yang lebih penting gitu, termasuk sex education. Terima kasih karena sudah menyimak, saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.